Ciplukan ini punya khasiat untuk hipertensi, kencing manis, gusi berdarah, diabetes mellitus, sakit paru-paru, melindungi tubuh dari radikal bebas. Artinya ini anti kanker, gitu. Mengatasi nyeri, dapat menurunkan berat badan. Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu dan kita semua tentunya ya. Oma punya satu tanaman obat yang unik sekali, lihat nih. Ya, ini Oma tadi potong dari tanaman yang ada di pot karena gede tanamannya, mau dibawa ke sini keberatan. Jadi Oma ambil ini nih, dipotong ya batangnya, dan inilah yang dinamakan ciplukan. Ciplukan kalau orang Sunda bilang cecendet, cecendet ya. Dan ini buahnya ciplukan nih. Dia tumbuh biasanya ya di sawah-sawah atau di kebun ya. Ini juga kita tidak nanam sebetulnya, tetapi karena kita beli pupuk ya di tukang kembang gitu ya, ternyata di dalam pupuk yang dari kampung tadi ada bibit ini ya. Oma kupas nih, lihat nih, ush nih. Jadi buahnya itu dibungkus, nah dibungkus seperti kertas begini nih. Ini dia, walaupun ini belum matang, tetapi paling enggak ini menjadi contoh. Inilah ciplukan yang mempunyai khasiat obat. Sebetulnya tanaman ciplukan ini mulai dari buahnya begini sampai daun-daunnya bahkan akarnya punya khasiat obat. Ya, oke, kita kupas tentang ciplukan. Ciplukan bahasa Latinnya Physalis minima. Ya, Physalis minima termasuk dalam famili Solanaceae. Dan nama lain ciplukan antara lain nih ada yang bilang morelberry. Kalau Indonesia ciplukan, Jawa ini ceplukan, ada yang bilang ceplukan. Ada bilang cecendet nih, cecendet kalau orang Sunda ya. Lalu juga ada yang bilang yor-yoran, Madura nih. Kemudian lapinonat dari seram, angket, kepok-kepokan, keceplokan kalau Bali ya, dedek ini kalau suku Saksak, dan leletokan ini Minahasa. Unik-unik nih nama daerah ya. Nah sekarang sifat tumbuhan ini bagaimana? Dia ternyata analgetik, diuretik ya, peluru seni, menetralkan racun, meredakan batuk, mengaktifkan fungsi kelenjar-kelenjar tubuh, dan anti tumor ini. Makanya kalau dulu kan nggak diperhatiin ya ciplukan ini. Sekarang sudah ada yang jual khusus buahnya ya, khusus buah ciplukan ada yang jual ya. Rasanya manis, Oma udah sering kali nih makan ciplukan gini ya. Nah, dia punya kandungan kimia juga seperti klorogenik asid, asam citrun, physalin, nah, flavonoid, saponin, polifenol. Nih, kasih apa? Senyawa kimiawinya. Dan buah ini mengandung asam malat, alkaloid, tanin, juga vitamin C dan gula. Juga bijinya ini mengandung elaidic acid. Nah, bahasanya agak rumit nih. Nah sekarang khasiat dari ciplukan ini. Kalau secara keseluruhan ciplukan ini punya khasiat untuk hipertensi, kencing manis, kemudian gusi berdarah, diabetes mellitus, lalu sakit paru-paru. Nah ini, jadi kalau yang sudah bagus untuk paru-paru ini ya, sakit paru-paru, berarti dia juga memang antiinflamasi. Antiinflamasinya tinggi nih ya. Kemudian
Kalau buahnya sendiri ini ternyata nih buahnya yang kecil ini nanti kalau mateng dia warnanya agak kekuningan ya. Ini melindungi tubuh dari radikal bebas, artinya ini anti kanker gitu. Yang lainnya lagi ini mengatasi nyeri dari buahnya ini. Dapat menurunkan berat badan kalau makannya banyak loh, jangan makan satu terus langsung berat badannya pasti turun, nggak begitu ya. Kalau untuk terapi nurunin berat badan ya per hari paling nggak segini loh gitu ya, tiap hari mesti makan. Mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Buah ciplukan ini juga mengontrol penyakit diabetes walaupun rasanya manis. Dia bisa mengontrol penyakit diabetes. Juga untuk kesehatan mata ya, karena kandungan ternyata punya kandungan vitamin A-nya. Lalu kesehatan ginjal, bagus sekali dia. Juga bisa untuk gusi berdarah karena punya kandungan vitamin C. Nah yang menarik lagi, ini Ancu bagi penderita epilepsi. Epilepsi atau ayan, ini bisa terbantu ya, jadi tidak gampang kambuh kalau mau konsumsi buah ciplukan ini 8 sampai 10 butir tiap hari. 8 sampai 10 butir. Makanya kalau memang dibutuhkan, nyarinya memang susah ini yang jual. Jadi ya mau nggak mau kita tanam deh ciplukannya. Selain khasiat buah, ini ciplukan bisa dijadikan obat luar. Misalnya nih, dari daunnya ini ternyata bisa mengobati bisul. Nah caranya bagaimana ya, ini mesti dipetik daunnya, kemudian dihaluskan. Dihaluskannya bisa dengan diulek bisa. Kalau mau ini ya misalnya di wadah seperti ini, ulekan yang dari batu itu dibungkus plastik lalu baru diulek begini. Mungkin sebelum diulek ininya daunnya bisa dipotong-potong dulu kecil gitu. Nah kemudian bisa juga kalau mau ditambahkan dengan daun sirih dan sedikit garam, boleh. Karena daun sirih kan juga antibiotik, ya dia anti radang juga. Jadi bisa dicampurkan nanti kalau dengan daun sirih diremas-remas hingga jadi lembut. Oleskan sekitar bisul ini, daun-daunnya ini. Kalau misalnya ada luka lama jadi borok misalnya gitu ya, bisa juga dengan segenggam daun ciplukan tambahkan air kapur sirih, cuma mungkin agak perih ya, hati-hati sedikit saja makanya kalau mau nyoba tuh sedikit-sedikit dulu, kemudian nanti ditumbuk lalu tempelkan bagian yang sakit, antara lain begitu. Ada hal lain lagi, ini ciplukan ini kalau misalnya mau digunakan untuk atasi hipertensi, bagaimana caranya? Ini sediakan 5 gram herba kering. Herba kering tuh ya ini dari tanaman ciplukan dikeringkan. Kalau mau mengeringkan tanaman ciplukan ini memang sebaiknya sih ya dipetik-petik dulu, daunnya disendirikan, buahnya sendiri gitu. Karena kalau dicampur semuanya biasanya keringnya tidak sama ya, tidak bisa bersamaan karena yang paling cepat bisa kering tentunya daun gitu. Jadi kalau mau pakai ini yang dikeringkan misalnya ya, daunnya nanti bisa 5 gram saja dengan air 110 ml. Bisa direbus 10 menit misalnya dengan api kecil. 110 ml yang sedikit. Jadi kalau misalnya mau untuk dibuat sehari ya jangan ngerebus 5 gram. Kalau untuk 3 kali jadi 15 gram. Airnya berapa? 300 ml atau 500 ml boleh. Begitu caranya Ancu ya. Kemudian kalau untuk kencing manis bisa juga dengan cara direbus, sama dengan cara kalau untuk hipertensi ya. 5 gram airnya 100 ml. Kalau mau diminum 3 kali ininya bahannya 15 gram, airnya 500 ml boleh ya. Kalau untuk diabetes mellitus itu ternyata nanti satu tanamannya ya itu dicabut seakar-akarnya. Kalau untuk diabetes mellitus lalu dilayukan dan direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas.
Kalau Oma sih lebih memilih 5 gelas aja, jadikan 3 gelas diminum pagi, siang, sore. Karena ini misalnya contoh, ini cuman sebagian dari batang pohon ini ciplukan. Kalau satu pohon diambil, pohonnya gede, kalau cuma dengan air 400 ml misalnya nggak cukup. Ya, 400 ml kan cuma 2 gelas. Ya, jadi sebaiknya ya kita mesti sesuaikan dengan bahannya. Nah, kalau buahnya sendiri ini tinggal dimakan. Nih kalau mau dimakan ya bebas dari ini, menurut literaturnya bebas dari sariawan, makanlah tiap hari ini ciplukannya ya. Kemudian juga kalau untuk paru-paru tuh seluruh tanamannya yang dipakai. Jadi bisa dengan cara tadi ya, dicabut tanamannya. Lalu dicuci bersih, potong-potong, rebus deh. Paling gampang ngingetnya adalah 5 gelas air jadi 3 gelas. Minum pagi, siang, sore. Merebusnya kalau dari 5 gelas air itu ya kira-kira 15 menit. Begitu, dengan apinya kecil. Ingat ya, menggunakan pancinya ya panci stainless atau panci kaca ya, atau keramik. Demikian Ancu informasi dari Oma. Semoga tanaman liar yang bernama ciplukan atau cecendet ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kita. Oke, semua orang bisa sehat.